Gak Yesus. Katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Dia bahaya no? Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy, Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam bos-bos, terutama kau. Malam bos, gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu, soalnya tadi Kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya Juma? Ya? Menghujat Yesus? Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu keok. Oh, Tuhanmu menampar. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja, berikan bukti yang mana yang menghujat bro. Yang mana, gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana? Jangan dulu Mana saya hujat? Mana saya hujat? Cuma Gimana? saya ingatkan kamu loh ya, kamu kalau berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepetan. Tuhan kok nampar? Tuhan nampar. Aku hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo Roy. Ayo Roy, yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana bang? Ayolah, baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya Roy? Ya, datanya ada kok, Galatia 3:13. Gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati. Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami yang olok-olok. Bentar saya mau turun dulu nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop. Jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah akun. Kalau di konsep saya Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci. Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus tanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Kau pula yang nuduh saya. Saya memperjuangkan siang malam Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci. Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus. Kau bilang pula saya menghina. Kau bilang pula saya menghujat. Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal,
apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Iya. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binikmu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh, Bang Suma itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya itu kudengar. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta Juma. Itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang Mati bilang terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk Juma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahamanmu. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi bukan Kristen. Menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang harus kamu pahami, bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya, tetapi pemahamanmu itu dangkal Juma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya itu. Lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Bukan orang Kristen. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Cuma Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan tidak. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Kok jadi saya yang tersangka? Gimana sih? bukan kau tersangka. Siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus. Itulah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13. Biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ Yesus menebus Kristen dari kutuk
dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menembus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma Lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? ya manusia yang pengikut dia yang saat Kristen ini, atau bukan? yang disebut saat ini Kristen. Nah, itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen ya samanya itu Cak Ayu. Ada gimana sih? Terlalu laju kami itu jemaah. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen Tahu nggak? dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya ingatkan kamu jemaah, setan pun bisa menyerupai jadi pengajar, Yesus. jadi guru. Itu yang disebut guru-guru palsu. Yesus bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai Yesus gak? Kamu itu loh sekarang dipakai iblis untuk itu loh. Iblislah yang merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Saya membantah ajaran iblis. Gimana sih? Iblis mau agar Yesus disalib. Saya mau agar Yesus tidak disalib. Yang nggak mungkin kau bisa makan. Kenapa? Tidak mungkin bisa saat ini kamu atau zaman itu andaikan pun kau hidup, nggak mungkin bisa kamu ganjar atau tolak atau larang seperti yang kau maksud itu untuk dia jangan disalib. Ya minimal saya tidak suka atas penyaliban itu. Itulah tidak sama kemanusiaan. seperti Anda. Anda malah jadikan salib itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol keselamatan. Berarti Anda menjadikan hadiah iblis sebagai simbol keselamatan Anda. Kutanya sama saudara, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Manusia yang saat itu dipakai untuk mulai kacau. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Nggak usah, nggak perlu dijawab. Kan? Kalau ditanya baik-baik kayak gitu mau disadarkan supaya jangan gila terus, nggak usah. Cuma, kamu yang gila loh cuma. Loh, Benar, kutanya saya sama saudara, kulang ini yang ketiga kalinya. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Kamu sendiri yang jawab. Kenapa ya susah kali waras, kawan? Waraslah sikit napa? Selama ini usia Anda sekarang mungkin kepala 5 atau kepala 7 ya. Kenapa selama ini Anda gila menerima hadiah dari iblis dan mengatakan ini adalah jalan keselamatan? Salib itu hadiah dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari setan? Kenapa kamu harus sebut dia hadiah? Loh, hadiah itu pemberian kan? Loh, enggak, kenapa lari otakmu sampai ke hadiah salib itu loh? Yesus datang ke dunia ini menurut konsep Kristen untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kristen. Dari mana? Dari dosa waris. Menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Kristen. Ya kan Kristen manusia, kecuali sudah berubah. Percaya kepadanya. Iya, berarti hadiah kan? Nah, sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya di atas tiang salib. Muncul pertanyaan, salib ini hadiah dari Tuhan atau dari setan? Justru inilah saat ini kau dipakai setan. Pertanyaanmu itu semua yang logika kau aja. Gimana orang ini? Pertama, Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang
hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari Bukan hadiah dari si setan itu, Kak, otakmu yang gimana? Dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang, sabar bang, sabar bang, sabar bang, satu kali lagi. Nah, ini dengar gimana? Ada giliran anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi guru, enggak, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini ketawa lagi saya. Iya. Coba, dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong, jangan dulu kamu potong ya. Dari tadi kau silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi, kamu ingin menyucikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti. Gitu aja nasihat saya. Ya. Gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan, Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya jangan kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Nah, Yesus manusia suci berarti. Berarti menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Ayo. Itu aja. Jadi tadi pas saya ngomong apalagi nge-mute. Itu aja saya itu. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci.
Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Yesus Kristen. anak soleh. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Mas, sebentar dulu saya ngomong. Saya mau turun dulu silakan. ya. Itu Silakan. aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di mute, jangan di Jangan mute, di jangan di mute. mute, biar dia masih Jangan di mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru tua ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Ya, terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lu. Silakan. siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah, itulah Saya akibatnya. hanya menyampaikan. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya, alhamdulillah. Nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Turun dulu ya. Turun. Makasih Ya, semua. oke, makasih. Sadari itu bang ya, bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi bang? Iblis. Gitu bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang, menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan. Saudara Bastian, apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Penyaliban itu memang harus dilakukan karena semata-mata memang karena Yesus itu diutus untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kalau Yesus kata siapa? Sejak bahwa Ya, kata siapa? Kata siapa? Ada manusia dibunuh untuk nebus dosa manusia. Kata siapa itu? Oke, gini Bang Bang Zuma. Abang kenapa disebut apologet? Karena saya melakukan pembelaan terhadap agama saya yang akidahnya dironrong oleh agama Anda. Oke, pertama yang mau saya tanyakan, ketika Itu disuruh kata siapa Ini Yesus nyambung, disalib. ini Jawabin nyambung. topik dulu. Itu ini jawab dulu nyambung itu. Bang Andi, ini nyambung. Enggak, jawab dulu itu baru nyambung. Oke, aku Pertanyaan Bang Juma, kehendak Maaf ya, siapa? kata Allah Kehendak Bapa. siapa Yesus Kata disalib? Allah Bapa, kata Bener. Allah Bapa. Dengar dulu. Silakan Bang Juma. Jangan pindahin topik dulu. Lanjut. Oke, terima kasih. Pertama,
Itu adalah iman kami. Oke. Oh, berarti itu cuman modal percaya saja. Enggak, itu adalah iman. Iman yang diajarkan pertama kita ambil dari Alkitab, baru kita Enggak, bukan itu. Bukan salib itu apa? Pertanyaannya kan jelas tuh. Iya. Ya. Penyaliban terhadap Yesus itu pemberian Tuhan atau pemberian setan? Enggak, pertama aku tanya dulu ke Bang Zuma. Bang Zuma tahu enggak dasar iman Kristen itu dari mana aja? Saya tidak tanya iman saudara. Yang saya tanya, penyaliban itu adalah kehendak Tuhan atau itu adalah kehendak iblis? Itu adalah kehendak Tuhan, itu kehendak Allah. Mana Dan dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. kalau bilang Bang Zuma ya, kalau itu tidak Dalil. maksudnya Dalil. Saya minta dalil. Kau jangan memfitnah, Bung. Kau fitnah Tuhan telah memberikan ruang untuk pembunuhan terhadap Yesus. Mana dalilnya? Pertanyaan saya apa? Apakah penyaliban itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? enggak, pertama aku enggak mau ngikutin pola pikir Abang dulu. Oh, tidak bisa, karena ada larangan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang yang tidak bersalah. Itu Yang perintah. menyalibkan Yesus siapa? Mau yang menyalibkan itu bom-bom, mau yang menyalibkan itu RK, saya tidak mau tahu. Yang saya Yang tanya menyalibkan Yesus itu penyaliban. Penyaliban ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Yang menyalibkan Yesus itu siapa dulu? Saya tidak mau tahu siapapun pelakunya. Yang saya tanya, penyaliban terhadap Yesus ini kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan menghendaki membunuh orang yang benar. Itu harus dilakukan. Mana dalilnya? Kehendak Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Bang Zuma, Dan ini dari tadi, Keluaran dengar dulu. 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Tuhan berkehendak jangan membunuh Yesus. Bang Zuma. Coba. Oke, Anda melakukan kebohongan di sini. Anda Dengarkan melakukan kebohongan. Dengan mengatakan penyaliban adalah kehendak Tuhan, Anda telah melakukan penyaliban. Dengan kata lain, Anda adalah wakil iblis yang ingin menutupi pekerjaan iblis dengan mengatasnamakan Tuhan. Penyaliban itu adalah karya setan, karya iblis. Kenapa? 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 Satu, melanggar perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang Siapa yang jangan melanggarnya? bukan siapa. Itu pelanggaran. Siapapun di situ yang siapa yang melakukan melanggarnya? penyalib. Dengar, siapapun pelakunya yang telah menyalibkan Yesus, dia telah melanggar firman Tuhan. Dia telah melanggar larangan Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Tetap saja dibunuh. Siapa yang membunuh? Saya tidak tanya, saya tidak butuh siapapun. Ini yang terjadi adalah pembunuhan. Enggak, Anda kalau mengatakan melanggar, siapa yang melanggar? Anda tadi mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kehendak Tuhan. Iya. Mana buktinya kalau Tuhan menghendaki pembunuhan terhadap orang yang benar? Itu bukan masalah siapa yang menghendaki, tapi memang dia diutus untuk Pertanyaannya, disalibkan. penyaliban itu kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak setan? Kehendak Tuhan. Ada dalil? Maaf saya kalau harus ke dalil itu gimana ya dibilang ya Bang? Loh, Tapi kalau saya mengatakan itu kehendak iblis, kenapa? saya kasih dalil. Mhm. Oke, saya kasih dalil ya. Satu-satu tapi kita bahas ya. Ya, saya kasih dalil. Oke. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Tuhan. Oke. Itu kehendak Tuhan. Siapa yang membunuh dulu? Loh, kok jadi siapa yang membunuh? Kehendak Tuhannya jangan kau membunuh. Jangan kau membunuh Yesus. Itu kehendak Tuhan. Berarti Keluaran 23. Berarti Nanti pelakunya itu nanti. Jangan kau membunuh Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Oke. Nah,
orang yang membunuh Yesus berarti melanggar firman Tuhan. Yang membunuh ini adalah orang Yahudi bekerja sama dengan orang Romawi. Ahli-ahli Taurat. Oke, lanjut. Berarti pekerjaan pembunuhan terhadap Yesus itu melahirkan dosa. Betul? Buat mereka yang membunuh, oke. Terus apa hubungannya dengan kalian? Apa? Pertanyaannya apa? Kenapa kalian mengajarkan penyaliban itu nebus dosa? Itu yang diimani. Jadi gimana Bang ya? Iya. Tadi Anda mengatakan pelaku penyaliban mengakibatkan dosa. Terus kenapa kalian ini yang datang entah dari mana, hutan mana dari datangnya kalian ini, kok tiba-tiba penyaliban yang mengakibatkan dosa justru menghilangkan dosa bagi kalian? Ini beda objek, beda subjek sebenarnya. Makanya aku kayaknya dari tadi belajar. Gimana ceritanya? Penyaliban terhadap Yesus itu melahirkan dosa atau menebus dosa? Oke, yang menyalibkan Yesus, mereka lah yang apa namanya, yang berdosa tadi. Oke lah, seperti yang abang katakan, karena memang itu kan perjanjian lama ya. Berarti orang itu berdosa demi menebus dosa kalian, gitu? Oh salah. Lalu pembunuh Yesus ini pahlawan bagi kamu atau bukan? Kalau mau dibilang gitu bisa jadi. Berarti iblis adalah pahlawanmu. Makanya saya katakan penyaliban itu, salib itu adalah hadiah dari setan untuk Kristen. Dah selesai. Kamu sudah akui? Bang Zuma, aku mau nanya dulu lah. Kamu sudah akui dulu. Bahwa Anda harus berterima kasih kepada setan yang telah berjasa memberikan hadiah penyaliban untuk kamu. Ya ampun. Kok ampun? Enggak dari dasarnya memang kayak gini nanti. Apa dasarnya? Coba dari dasarnya dulu, coba. Giliranmu menjelaskan dasarnya. Berisik ini si Enggak, saya siapa? penasaran satu hal. Raku berisik raku. Di-mute aja dulu. Apa itu? Anda sudah mengakui kan? Saya sudah uraikan bahwa Anda menerima hadiah dari setan berupa penyaliban. Sekarang giliran Anda membantai itu, silakan. Ya. Enggak, terlepas dari saya mengakui atau enggak, tapi mengenai apologet ini saya mau bertanya. Di sini kan banyak juga saudara kita Muslim ya. Jangan mengalihkan. Oke. Enggak Bunda. Jadi jangan langsung kita tiba-tiba ada di atas, sementara dari bawahnya saya juga masih. Saya sebenarnya naik untuk apa ya? Penasaran dengan kata apologet ini gitu loh. Oke. Agar kan di sini teman-teman saudara Islam kan juga banyak ya. Jadi saya mau bertanya, Bunda Bang Zuma sebagai apologet, apa yang membuat apologet Islam ini harus eksis? Maksudnya apa tantangan yang membuat para bunda dan para orang-orang seperti Bang Zuma ini harus eksis gitu? Karena adanya ajaran yang dihadiahkan oleh setan yang menyelubungi dia dengan kepalsuan, mengatasnamakan kemudian Allah, mengatasnamakan Alkitab, padahal itu dari setan. Oke. Boleh saya lanjut? Anda sudah mengakui tadi kan? Itu hadiah dari setan. Terus apa lagi? Oke. Kedua. Ketika Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu ternyata berbeda dengan Yesus yang ada di Alkitab kami, kenapa itu harus diperdebatkan? Ya, karena Yesus berbeda dengan Nabi Isa, justru itulah harus diperdebatkan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Alkitab. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Rasul. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Injil. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Allah. Yang mengajarkan tentang Allah, Alkitab, Rasul itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Kristen yang tidak mengakui Nabi Isa justru menggunakan kata Rasul, kata Allah, kata Alkitab? Kenapa? Itulah sekarang yang namanya tadi itu, yang tadi siapa tadi? Itulah sekarang yang namanya adalah pekerjaan Roh Kudus. Bisa nggak sih nyambung kalau diskusi Kenapa lari ke Roh Kudus? Apa hubungannya Kristen dengan Roh Kudus? Ini bahaya ini. Kan abang yang mengatakan kenapa sekarang ada istilah Alkitab, ada kenapa istilah bahasa Rasul ke sini. Roh Kudus itu hanya ada di Islam, nggak ada di Kristen. Roh Kudus itu
Kena kok nggak ada? Iya, di mana Roh Kudus di Kristen? Coba tunjukkan. Dari mana akar kata? Dari mana asal kata Roh Kudus itu kok bisa ada di Bible? Hari Di raya mana ambilnya? Pentakosta itu apa? Hari raya Pentakosta Di mana itu apa? ambilnya? Hari Di raya mana Pentakosta ambilnya? itu apa? Kata Roh Kudus itu ambilnya dari mana? Oke, berarti harus berangkat dari sini. Aku ngerti. Ya, silakan. Zuma. Bang Zuma. Di mana ditertulis? Di mana tertulis di Bible ada Roh Kudus? Coba tunjukkan ke saya. Kenapa Bang Zuma harus selalu tentang Kalau Bible? kau ditanya ke benar-benar kau Iya, karena Jawab Bible sekali-kali. kamu itu tampil ke Islam-Islaman. Enggak, tenang. Maksudnya biar jangan. Karena Kristen itu agama yang tidak percaya diri. Kalau tidak mengambil istilah Al-Quran, Kristen hancur. Berarti Tahu, Al-Quran- kata Roh Kudus tadi itu ambil dari mana? Berarti, dengar, berarti Tunggu, Al-Quran tunggu. lebih awal Kata muncul, Roh Kudus gitu. itu ambil dari mana? Itu dulu. Roh Kudus itu dari Allah Bapa loh Bang Juma. Ya, di mana kau dapat kata Allah? Kau bawa lagi Roh Kudus belum selesai, bawa lagi kata Allah. Diam dulu, diam Roh dulu. Kudus Sabar saja dulu. dulu. Tentang Roh Kudus dulu, tunjukkan buktinya. Kalau Kristen itu memang diajarkan tentang Roh Kudus. Mana? Tunjukkan di mana di Bible tertulis ada kata Roh Kudus. akar kata, original Ada text perayaan gitu loh. Sumber. Abang kan lebih pintar tentang Alkitab. Abang buka aja. Kalau saya Loh, justru Anda yang punya tanggung jawab untuk menjawab ketika saya tanya, dari mana Anda mengambil kata Roh Kudus? Kok jadinya kembali ke saya? Maka Bang Zuma kalau yang kata Roh Kudus itu melalui perkataan Enggak, saya minta sumbernya Anda menggunakan kata Roh Kudus ini, itu dari Hari mana Raya Anda ambil? Pentakosta, Bang Zuma, Hari Raya Pentakosta. Di mana tertulis di Bible? Coba. Sumber Roh Kudus itu ada dari Allah Bapa karena Mulai ngaco. Di mana tertulis kata Roh Kudus di Bible? Alamak. Mulai. Mana? Di Bestian mana? lu jangan ketawa, Bestian. Kalau lu ketawa gue turunin. Di mana? Sekali-kali Di mana? pintar. Gitu, jawab Ngapain itu. kita? Supaya kamu sadar bahwa ternyata selama ini kalian ditipu. Enggak. Ya, sekarang tunjukkan di mana kata Roh Kudus di Bible. Kalian Mana itu ada? Pentakosta, Paling Hari Raya terakhir. Pentakosta. Yang Di mana ada kata Roh Kudus di Bible? Saya nggak bawa Bible, abang tahu Bible sendiri. Alamak, gimana dong? Udah turun. Gimana dong? Roh Kudus itu milik Al-Quran. Gak ada di Kristen itu Roh Kudus. Di Indonesia baru Kristen itu bisa nyebut kata Roh Kudus. Di luar Amerika Indonesia tidak ada kemudian orang Kristen kenal Roh Kudus itu. Jadi kalian itu cuman manipulasi, semua manipulasi kalian itu. Orang Amerika kenalnya hantu suci. Amerika menyebutnya hantu suci. Holy Ghost. Ayo. Teksnya apa ya? Gimana dong? topik akhirnya kepentok juga di topik lain. Monitor Yos. Aduh. Yos monitor Yos. Kalau ditanya itu akar kata, berarti lari ke original text. Bukan lari ke agung-agung apa tadi itu? Lari pula dia. Tadi ikut-ikut ngomong, sekarang kasih kesempatan lari. Gimana sih? Sendiri takut ya. Jadi teman-teman kita simpulkan sementara ya. Umat Islam itu memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel membawa Injil, lahir tanpa ayah, yang disebut Al-Masih di Islam. Ya, Kristen menyebutnya Mesias atau Kristus. Itu adalah manusia suci, dia tidak teraniaya, dia tidak ditelanjangi, dia tidak digantung di pohon. Dia tidak terkutuk. Kalau Kristen mengimani oknum tersebut terkutuk. Itulah bedanya. Siapa yang memuliakan Yesus atau Isa? Hanya Islam. Allahu Akbar. Tapi tadi udah jelas-jelas itu loh, masuk akal, mudah dimengerti, tetap aja dia